Oke, fokuslah ke tengah gambar buram ini dan tatap tanpa berkedip. Setelah beberapa detik, kamu akan melihat gambarnya menghilang. Ilusi visual ini disebut efek Troxler atau Troxler fading. Gagasan utamanya adalah sel sarafmu berhenti bereaksi terhadap rangsangan yang tidak berubah selama selang waktu tertentu. Dalam hal ini, gambar buram di latar belakang tadi. Oleh karenanya, gambar di belakang menghilang dari pengamatanmu. Lihatlah dua meja ini. Apakah bentuk dan ukurannya berbeda? Kebanyakan orang akan menjawab berbeda, tapi nyatanya keduanya persis sama. Nih, silahkan dipastikan sendiri. Kamu mengira kedua meja ini berbeda karena pikiranmu punya kecenderungan menciptakan model 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Kemudian, yang terjadi hanya penyingkatan perspektif, yaitu efek visual yang membuat suatu benda kelihatan lebih pendek saat posisinya dimiringkan. Lihatlah titik putih di tengah lingkaran merah ini. Makin lama kamu menatapnya, makin baik. Tak lama, kamu akan melihat cincin cahaya tipis yang mengelilingi tepi lingkaran. Terus, tatap sebentar lagi. Ingat, jaga kepalamu agar tidak bergerak. Setelah itu, perlahan gerakan kepalamu mundur. Matamu harus tetap terpaku ke titik putih. Tepi lingkaran tadi akan mulai bersinar cerah kebiruan. Jika kamu terus memundurkan kepalamu, warnanya akan semakin terang. Hal terkeren dari ilusi ini adalah warna sian super terang yang kamu lihat sebenarnya tidak ada di palet warna layar gadgetmu. Berkonsentrasilah ke tanda tambah di tengah gambar bergerak ini dan tatap selama kurang lebih setengah menit. Kamu akan mulai melihat titik hijau melompat-lompat di lingkaran ini, seolah menghapus titik-titik ungu di layar belakang abu-abu. Tapi begitu kamu menggeser mata, bintik-bintik ungu ini muncul lagi. Fenomena ini juga dikenal sebagai ilusi lilac chaser. Kotak A di papan hitam putih ini terlihat lebih gelap daripada kotak B. Tapi jika hanya melihat kedua kotak ini, kamu bisa pastikan keduanya punya warna yang sama. Ilusi ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana otakmu menggunakan pengalamannya untuk menafsirkan apa yang dilihatnya. Di gambar ini, ada cahaya yang menyinari permukaan papan, dan ada silinder yang membentuk bayangan di atas kotak hitam putih. Pikiranmu pun tertipu dan mengira kotak B lebih cerah. Saat melihat gambar ini, kebanyakan orang langsung melihat segitiga. Segitiga ini dibentuk oleh 3 objek yang masing-masing kelihatan seperti pizza yang sudah dicomot. Segitiga ini juga terlihat lebih cerah daripada warna backgroundnya. Padahal kenyataannya tidak ada segitiga di sini. Dan kecerahan seluruh gambar ini sama. Ilusi optik ini membuktikan bahwa saat objek bertekstur ditaruh di depan latar belakang polos, objek itu kelihatan lebih cerah dan lebih kontras. Tapi kalau latar belakangnya juga bertekstur dan berkontras tinggi, objek tadi jadi kurang terlihat. Otakmu bekerja dengan cara yang sama saat kamu melihat sesuatu dari kejauhan atau menembus kabut. Dengan kurangnya cahaya yang jatuh ke retinamu, otakmu bisa keliru mengartikan gambar. Hal yang sama terjadi dengan objek berkontras rendah di latar belakang abu-abu. Sekarang, duduklah dengan jarak yang nyaman dari layar. Kemudian mulailah bergerak mendekat ke arah tengah gambar. Kamu akan melihat cahaya putih di tengah ini mengembang dan menjadi lebih cerah. Cobalah bergerak maju mundur. Gambar ini pun akan terus berubah menjadi lebih redup, lalu lebih cerah lagi. Fenomena ini dikenal sebagai ilusi cahaya bernapas. Lihatlah gambar ini dengan seksama. Kamu pasti menganggap garis hitam ini sejajar dengan yang biru. Tapi kenyataannya garis hitam ini terhubung dengan yang merah. Kamu bisa melihatnya begitu balok abu-abu yang menghalangi ini dihapus. Kisi-kisi ini terlihat rapi di tengah, tapi makin ke samping semuanya makin kacau. Tapi ada cara untuk memperbaikinya. Tataplah bagian tengah kisi-kisi ini. Dalam beberapa detik, kamu akan melihat kisi-kisi di tepi mulai merapikan diri menjadi pola yang lebih teratur. Para ilmuwan belum yakin, tapi itu mungkin terjadi karena otakmu menyukai kerapian. Jadi, otak melakukan apapun agar kamu bisa melihat dunia dengan cara yang teratur. Lihatlah kotak hitam yang diselingi garis-garis putih ini.
Bintik-bintik di persimpangan garis berubah warna dari putih ke abu-abu dan kembali putih. Saat fokus ke area tertentu, kamu melihat titiknya warna putih. Tapi begitu perhatianmu beralih, titik tadi berubah jadi abu-abu. Ini disebut ilusi Kisi Herman. Sekarang, mari coba satu tingkat lebih jauh. Kali ini ada titik-titik putih yang ditaruh di persimpangan garis abu-abu. Lihatlah gambar ini baik-baik. Kamu akan melihat titik-titik hitam mulai muncul di titik temu garis. Selain itu, kamu cenderung melihat titik-titik berwarna putih awalnya. Lalu, tak lama kamu akan melihatnya berwarna hitam. Saat melihat gambar ini, mungkin kamu mengira garis abu-abu horizontal di sini agak melengkung. Namun kenyataannya, semuanya sejajar. Ilusi ini terjadi berkat kontras tinggi antara dua jenis kotak yang ada, putih dan hitam. Ketika menafsirkan gambar ini, otakmu membentangkan area gelap ke area yang terang, sehingga garisnya terlihat tidak sejajar. Gambar yang kamu lihat sebenarnya tidak bergerak. Kalau tidak percaya, cobalah pilih bagian tertentu dari gambar dan fokus ke sana. Kamu akan melihat titik-titik ini berhenti bergerak. Gerakan yang kamu amati adalah contoh fenomena bernama ilusi penyimpangan tepi. Ini terjadi karena otakmu membutuhkan periode waktu yang berbeda untuk memproses objek dengan kecerahan yang berbeda pula. Lihatlah ke tengah layar. Setelah beberapa detik, kamu akan melihat lingkaran-lingkaran ini bergerak. Padahal kenyataannya, semuanya diam di satu tempat. Kalau mau bukti, coba fokus ke salah satu lingkaran dan kamu akan melihatnya diam. Ilusi ini terjadi karena begitulah cara otakmu menafsirkan perubahan kecil dalam gradien warna. Saat menatap gambar ini, kebanyakan orang melihat lingkaran sian semi-transparan yang menutupi sebagian gambar. Tapi jangan kaget, sebenarnya tidak ada lingkaran biru. Ilusi ini dikenal dengan nama penyebaran warna neon. Itu terjadi karena otakmu tertipu untuk menambahkan sejumlah warna yang sebenarnya tidak ada ke dalam gambar. Seluruh gambar ini mungkin terlihat seperti lukisan cat air, tapi tentu saja ini hanya ilusi. Tidak ada corak warna di foto ini, hanya garis. Fenomena visual ini disebut ilusi cat air. Keren juga namanya. Ini terjadi saat suatu bentuk datar punya garis tepi berwarna terang. Tapi ingat, garis terang ini harus disertai garis lain, yakni garis yang lebih gelap dengan warna komplementer. Otakmu akan secara otomatis mengisi bentuk yang ada dengan warna yang lebih terang. Yang kamu lihat di gambar ini pasti spiral yang terus berputar tanpa ujung, kan? Tapi sebenarnya tidak. Otakmu menipumu. Arahkan jarimu mengitari garis spiral yang ada. Silakan dicoba dulu. Ini sebenarnya bukan spiral, melainkan serangkaian lingkaran yang punya satu titik pusat. Inilah ilusi spiral Fraser. Karena pola di latar belakang, otakmu terkecoh dan akhirnya memberimu informasi yang salah. Kalau ditanya, kamu mungkin mengatakan garis vertikal ini lebih panjang dari yang horizontal, tapi panjang keduanya sebenarnya sama. Ini adalah ilusi optik sederhana bernama ilusi vertikal horizontal. Penempatan garis vertikal ini membuat otakmu mengira jaraknya lebih jauh dari posisimu. Dan dengan demikian, otakmu berpikir garis horizontal ini lebih pendek. Dari gambar ini, kamu melihat dua lingkaran oranye. Masing-masing dikelilingi beberapa lingkaran abu-abu. Tapi di sebelah kiri, lingkaran abu-abunya jauh lebih besar dari yang oranye. Sementara lingkaran oranye kedua ditemani lingkaran abu-abu yang jauh lebih kecil. Sekilas, lingkaran oranye di kanan tampaknya lebih besar ya. Tapi ini cuma, yap, benar, ilusi. Ilusi ini terjadi karena persepsi kita tentang ukuran relatif. Otakmu terkecoh dan yakin bahwa sesuatu terlihat lebih besar jika dikelilingi objek-objek yang lebih kecil. Yang kamu lihat di layar ini dikenal sebagai kubus Necker. Tanpa bantuan visual lain, kamu tak akan tahu kemana arah kubus ini sebenarnya. Terkadang, sisi depan kubus ini mengarah ke ujung kiri, tapi mungkin juga kamu melihatnya menghadap ke kanan atas. Lihatlah pergerakan garis biru dan kuning ini. Keduanya kelihatannya melangkah maju bergantian. Tapi cobalah melihat ke jarak di antara keduanya. Kamu akan melihat keduanya bergerak secara bersamaan. 1. Sekarang langsung lihat ke langit-langit dan berkediplah beberapa kali. Kotak-kotak berwarna tadi pindah ke sana. Pola kotak-kotak ini indah ya.
Tapi coba perhatikan sekali lagi dan kamu akan lihat itu sebenarnya adalah lingkaran yang melayang di latar belakang garis-garis. Tataplah titik di tengah selama 10 detik dan lihat apa yang terjadi. Wow, lingkaran berwarnanya pindah tempat. Sebenarnya dua-duanya jadi berwarna abu-abu sekarang, dan otakmu membuatmu melihat warna yang tidak ada. Ilusi ini bisa bikin ponselmu membesar. Tatap ini, keajaiban sedang terjadi. Tatap terus. Sekarang, coba lihat belakang ponselmu. Logonya bergerak kan? Berapa warna yang kamu lihat dalam gambar ini? Kalau jawabanmu 3, kamu salah. Cuma ada 2 warna di sini, hitam dan putih. Kotak-kotaknya menciptakan ilusi warna abu-abu saat saling bersilangan. Gimana kalau yang ini? Cuma ada 3 warna di sini, merah, biru, dan kuning. Kotak-kotak yang di dalam kelihatan beda karena garis-garis dan latar belakangnya. Kotak-kotak ini patah-patah, tapi kamu bisa memperbaikinya sekarang juga. Tatap bagian tengah selama 15 detik dan lihat apa yang terjadi. Ya kan? Semuanya kelihatan rapi sekarang. Sebab otakmu lebih suka melihat pola yang teratur. Pola rapinya menyebar dari bagian tengah ke tepi. Gambar ini sepenuhnya diam loh. Coba aja tatap satu bagian. Yap, nggak bergerak lagi kan? Ini contoh ilusi gerak periferal. Otakmu agak melambat saat memproses area dengan intensitas cahaya berbeda dan membuatmu berpikir gambar itu bergerak. Nah, kalau menurutmu yang ini bergerak atau diam? Waktumu 10 detik untuk memutuskan. Ya, yang ini juga diam. Warna-warna kontrasnya menimbulkan ilusi gerakan. Berapa hewan yang kamu lihat di sini? Ada 8 yang bersembunyi di antara garis-garis. Kalau kamu melihat 5 atau lebih, kamu bermata elang. Menurutmu, mana dari kedua garis kuning ini yang lebih panjang? Kayaknya jelas garis yang di atas ya. Tapi nyatanya keduanya sama panjang. Otakmu terpengaruh oleh unsur lain dalam gambar, yakni garis latar belakang. Dan kamu melihat gambar itu seperti terdistorsi. Gimana kalau kedua garis ini? Mana yang lebih panjang? Sekali lagi, keduanya sama panjang. Penataan lingkaran membuat garis atas kelihatan lebih panjang. Ada berapa warna yang disebutkan di sini? Kalau kamu dapat 7, bagus. Gak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu. Bisakah kamu menemukan kesalahan di sini? Urutan angkanya benar kok, tapi kamu gak butuh 2 kata di. Yuk kita pergi ke bawah laut, temukan 3 perbedaan antara kedua gambar ini dalam 10 detik. Bagus. Tugas yang sama di sini. Kamu bisa nemuin semuanya. Ada 3 perbedaan dalam kedua gambar ini. Coba cari semuanya. Fantastis. Wah, kayaknya enak nih. Sekali lagi, ada 3 perbedaan antara kedua gambar ini. Semoga kamu nemu semuanya ya. Ada 5 perbedaan di kedua gambar ini. Coba sebutkan dalam 10 detik. Bagus. Apa kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini? Wah, nggak ada yang bisa sembunyi darimu. Bantu anak-anak kucing ini menemukan 8 benda tersembunyi. Makasih. Anjing ini tersusun atas banyak benda kecil. Bisakah kamu temukan 13 benda itu? Keren banget.
Musim panen adalah waktu tersibuk bagi petani. Bantu mereka menemukan 20 benda tersembunyi yang dibutuhkan. Wow, kamu bisa jadi detektif nih. Apa kamu bisa menemukan 20 benda dalam gambar ini? Boleh kok kalau kamu mau pause videonya dulu. Bagus. Kali ini, kamu harus menemukan 12 benda tersembunyi, tapi ini lebih sulit karena titik-titiknya. Wah, kamu berhasil. Lanjut. Apa yang kamu lihat dalam ilusi optik ini bisa mengungkapkan kepribadianmu. Menurutmu, gambar apa ini? Orang yang melihat gunung berselimut salju, kemungkinan besar sangat membumi. Kamu memandang semuanya apa adanya, suka merencanakan segala hal dan maju selangkah demi selangkah. Kalau melihat kuda lebih dulu, kamu senang kalau lebih maju daripada orang lain dan suka hidup serba cepat. Kamu agak nggak sabaran dan bosan dengan pekerjaan rumit yang butuh banyak perhatian. Nah, apa yang menarik perhatianmu di sini? Kalau melihat sungai kecil di hutan, kamu selalu melihat gambaran besar. Kamu tetap tenang meski semua orang panik. Kamu selalu cepat memilih pilihan yang benar dari banyak opsi. Kalau bagimu ini gambar wajah cemberut, kamu cenderung berpikir berlebihan dan melihat kelemahan dalam semua situasi dan tawaran. Kamu nggak gampang berteman, tapi kalau udah berteman, bisa selamanya. Oke, ilusi selanjutnya. Kalau kamu melihat seraut wajah di sini, kamu berpikiran cemerlang dan suka membuat pikiranmu sibuk. Kamu pandai mengatasi masalah sulit dan menemukan ide-ide terbaik. Mereka yang melihat wanita cantik bergaun dalam gambar ini, sebetulnya kamu seniman. Kamu mendapat inspirasi hampir dari apapun dimanapun. Kamu menulis, melukis, bernyanyi, atau menggubah lagu. Dan itu membuatmu bahagia. Yang ini kayaknya datar-datar aja, atau enggak ya? Kalau kamu melihat burung hantu sedang mendarat, kamu hebat dalam kerja tim dan mudah bekerja sama. Kamu enggak keberatan berbagi penghargaan atas apa yang telah kamu kerjakan dengan orang lain. Terkadang, kamu terlalu takut bicara. Tapi ingat, ide-idemu juga layak didengar. Kalau bagimu ini gambar seorang gadis yang melihat ke kejauhan, kamu punya kemampuan komunikasi keren. Kamu merasa nyaman di depan umum dan suka menceritakan semua tentang hidupmu di media sosial. Kalau yang ini gimana? Kalau menurutmu ini gambar air terjun, berarti kamu suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu tidak takut apapun kecuali rasa bosan. Kamu selalu siap untuk petualangan dan tempat-tempat baru. Kalau melihat pasangan muda di sini, kamu sangat romantis. Kamu yakin cinta selalu menang. Meski seseorang berbuat jahat kepadamu, kamu mudah memaafkan dan mencoba mencari penjelasan atas apa yang dilakukannya. Gimana menurutmu gambar ini? Kalau bagimu ini seseorang yang sedang berdiri sendirian di atas batu, kemungkinan besar kamu introvert. Kamu butuh menyendiri untuk menata pikiran dan penyegaran. Kamu tidak punya banyak teman, tapi kamu loyal ke mereka. Kalau menurutmu ini gambar wajah seorang gadis, kamu sering hidup di dunia impianmu. Kamu selalu berusaha memperbaiki hidup dan kadang lupa melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah sesekali raih harimu. Seperti apa tampilan gambar ini bagimu? Kalau ini pola pepohonan, kamu tidak takut menyampaikan kebenaran apapun itu. Kamu punya pandangan tentang segala sesuatu dan tidak mudah mengubah pikiranmu. Boleh kok minta nasihat orang lain dan mengikutinya. Kalau melihat gadis memunggungimu, kamu takut menyakiti perasaan orang lain. Kamu berusaha menghindari konflik dengan segala cara dan kadang menyetujui orang lain agar mereka merasa lebih enak. Hewan apa yang kamu lihat terlebih dulu dalam polaan ini? Kalau jerapah hewan yang pertama kamu lihat, kamu lucu, berpengaruh, dan berkarisma. Kayak aku, kamu spontan dan penuh energi. Itu sebabnya temanmu banyak. Kamu bisa meyakinkan siapapun tentang apapun. Jadi gunakan bakat ini dengan bijak. Kalau kamu melihat kucing lebih dulu, kamu tidak suka banyak bicara dan lebih suka mengamati dari kejauhan, serta menganalisis yang kamu lihat. Kamu bebas dan mandiri, jadi kamu membuat aturanmu sendiri dan mengikutinya. Kalau melihat bebek dulu, kamu 100% optimis. Kamu menikmati tiap momen dan selalu melihat sisi terang kehidupan. Kamu suka menjelajah tempat-tempat baru, belajar keterampilan baru, dan rasa ingin tahumu tak terbatas.
Kalau gajah yang menarik perhatianmu dulu, kamu setia dan tulus. Kamu sangat peduli akan semua hal dan semua orang di sekitarmu. Keluarga dan teman-temanmu tahu mereka bisa selalu meminta pertolonganmu dan kamu akan memecahkan masalah apapun. Kalau melihat beruang lebih dulu, kamu logis dan konservatif. Kamu punya nilai-nilai sendiri dan suka hidup mengikuti aturan. Kamu bijaksana, jeli, menginginkan keserasian. Mereka yang memperhatikan kelinci berarti penuh energi dan menyebarkan kegembiraan tidak seperti orang lain. Selera humormu tinggi dan kaya imajinasi. Kamu suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan dengan mudah bisa menghidupkan suasana. Kalau singa adalah hewan yang pertama kamu lihat, berarti kamu pemimpin sejati. Kamu suka menentukan tujuan dan mencapainya, sesulit apapun itu. Orang senang mengikutimu karena kamu sangat positif akan kesuksesanmu. Dan kalau kamu melihat gurita, kayaknya kamu butuh kacamata di masa depanmu, sebab tidak ada gambar gurita di sana. Saatnya periksa mata lagi. Enggak, aku hanya bercanda. Supaya aku bisa memberitahumu apa artinya. Apa yang kamu lihat pertama kali pada gambar ini? Kalau yang pertama kamu lihat adalah bibir berukuran besar, kamu adalah orang yang lumayan jujur dan terbuka. Kamu juga mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Jika yang kamu lihat adalah pohon, kamu ambisius dan selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Bagaimana dengan tes membaca? Apa hanya ada satu kata atau lebih? Yang satu ini sudah jelas. Orang yang optimis pertama-tama akan melihat kata good, yang berarti baik, dan mungkin tidak akan melihat yang lainnya. Jika kamu lebih dulu melihat kata evil, yang berarti jahat, kamu mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang, setidaknya saat baru kenal. Bagaimana dengan yang ini? Ingat, kadang-kadang kamu melihat apa yang ingin kamu lihat. Ya, waktu habis. Kalau kamu melihat lubang kunci terlebih dahulu, kamu suka menjelajah hal-hal baru dan melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu. Jika kamu melihat orang yang menangis lebih dulu, luangkan waktu untuk rileks dan kosongkan sejenak pikiranmu. Kamu mungkin kurang memperhatikan perasaanmu. Yang satu ini jelas memiliki pesan tersembunyi. Dapatkah kamu melihatnya? Jika kamu melihat beberapa kolom kuno terlebih dahulu, mungkin agak sulit bagimu untuk keluar dari zona nyaman, serta tidak mudah bagimu untuk menerima pendapat orang lain. Kalau yang pertama kamu lihat adalah orang, kamu percaya diri dan tahu persis apa yang kamu inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Kamu juga banyak membantu orang lain. 7 detikmu untuk menebak ilusi ini dimulai dari sekarang. Apa ini terlihat seperti pintu yang terbuka? Oh ya, maka kamu sudah siap untuk perubahan besar dalam hidup. Jalani saja. Bukankah menarik untuk mencoba hal-hal baru? Jika objek ini lebih terlihat seperti not balok untukmu, kamu merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepada dunia. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Apa yang diperlihatkan pemandangan laut ini kepadamu? Jika kamu melihat semua kapalnya, kamu jelas suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Jika malah jembatan yang terlihat, kamu menghargai stabilitas dan ketertiban. 7 detikmu untuk yang berikutnya dimulai sekarang.
Apa kamu melihat wajah seseorang? Jika demikian, kamu sangat memedulikan orang lain. Bagimu, semua hal dan semua orang unik juga menarik. Jika terlihat seperti ikan, kamu bahagia dengan hidupmu dan percaya pada keberuntungan. Ini yang berikutnya. Jika kamu lebih dulu melihat pemain saksofon, kamu adalah bintang pesta. Tapi sesekali jangan lupa istirahat. Berikan kesempatan orang lain untuk bersinar ya. Jika terlihat seperti wajah yang besar, kamu lebih suka menyendiri dan ditemani buku tebal yang menarik. Tak ada salahnya sesekali pergi keluar. Kamu malah mungkin menemukan sesuatu yang baru tentang dirimu. Bagaimana dengan yang ini? Kamu punya 7 detik untuk menemukan semua objek yang tersembunyi. Kamu yang menyadari pepohonan terlebih dahulu, kamu sangat mengandalkan intuisimu, dan hal ini tidak pernah mengecewakanmu. Jika kamu lebih dulu menyadari keberadaan harimau, kamu lebih sering mengandalkan logika dan perencanaan yang cermat. Dan kamu melakukannya dengan baik. Malam ini penuh bintang dan tenang. Apa yang terlihat istimewa di gambar ini? Jika kamu melihat wajah dengan mata tertutup, kamu biasanya peduli dengan orang lain, melebihi dirimu sendiri. Jika kamu melihat orang dan pohon di atas bukit, kamu adalah seorang pemimpi besar dan selalu percaya hal yang terbaik pasti akan datang. Apa yang kamu lihat? Hanya potret atau sesuatu yang lain? Jika kamu melihat potret dan hanya itu, kamu itu pekerja keras dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika kamu juga melihat hewan yang menempel di kepala orang dalam gambar karena suatu alasan, kamu itu cenderung kreatif, tapi kadang-kadang bisa terganggu oleh hal-hal kecil. Wahai malam berbintang, rahasia apa yang disembunyikannya? Jika semua yang kamu lihat adalah paus, kamu cenderung melihat potret besar akan suatu hal dan cukup senang dengan hidupmu. Jika kamu juga melihat peselancar kecil di pausnya, kamu tidak mencari jalan yang mudah dalam hidup dan kamu selalu memeriksa ulang semuanya. 7 detikmu untuk gambar ini dimulai dari sekarang. Apakah kamu melihat anjing lucu? Kamu pasti pecinta anjing. Kamu mencintai anjing karena kesetiaan mereka. Dan hewan ini mengingatkanmu untuk tidak menganggap hidup terlalu serius. Dapatkah kamu melihat 2 anak kucing dan hati? Kamu benar-benar romantis. Dan pecinta kucing tentunya. Kuberitahu ya, ini sebuah potret. Sisanya terserah kamu. Jika kamu hanya melihat seorang putri di sini, kamu akan selalu berjiwa muda, menyenangkan, dan ramah. Jika kamu menyadari adanya seorang wanita yang lebih tua, kamu lebih realistis, baik hati, dan peduli. Yang satu ini cukup menyeramkan. Apa kamu melihat sesuatu? Jika kamu hanya melihat 2 ekor burung, kamu adalah orang yang lugas dan berorientasi pada tujuan. Jika kamu melihat kuda, itu berarti kamu sebisa mungkin mencoba menghindari konflik.
Ini ilusimu berikutnya. Coba beritahu apa yang kamu lihat. Apakah kamu melihat wajah seorang gadis? Maka kamu suka berkomunikasi dan akan sangat pas untuk pekerjaan apapun yang mengharuskanmu berurusan dengan banyak orang. Apakah kamu melihat burung dan pohon lebih dulu? Kamu akan merasa lebih nyaman dengan pekerjaan yang melibatkan seni atau ekspresi diri. Bagaimana dengan yang ini? Jika jawaban yang paling jelas untukmu adalah seorang gadis di Paris, kamu realistis dan mudah diajak bekerja sama. Kamu pasti memiliki banyak teman. Jika kamu juga melihat wajah seorang gadis di sini, kamu hebat dalam memahami potret besar suatu masalah dan arti menyeluruh dari banyak hal. Itu sebabnya kamu cepat belajar. Perhatikan baik-baik. Bisakah kamu mengetahui apakah kuda itu datang atau pergi? Jika kamu yakin kudanya mendekatimu, itu berarti kamu tidak sabar menunggu hal-hal besar datang ke dalam hidupmu. Jika kamu berpikir kudanya menjauhimu, kamu mungkin merasa sedikit bernostalgia dengan masa lalu. Yang ini pasti mudah. Tugasmu adalah menemukan satu objek yang tidak cocok dengan yang lain. Bagus, pesawat ini muncul di tempat yang salah pastinya. Waktunya sarapan. Kamu tahu apa yang salah dengan dapur ini? Susah juga ya untuk tahu berapa banyak air di ketel ini. Tanda minimum dan maksimalnya bertukar tempat. Satu banteng jelas menonjol di antara yang lain. Kamu punya 7 detik untuk mencarinya. Oke, cuma matanya yang terlihat berbeda. Bukan masalah besar jika kamu tidak menyadarinya. Kamu punya 100 burger dan banyak steak untuk dimasak. Dan hanya satu alat barbeque untuk melakukannya. Temukan dalam 7 detik. Ini dia. Hari yang sibuk, seperti biasa. Hanya saja ada sesuatu yang salah di sini. Apa kamu tahu apa itu? Gadis dengan gaun merah tidak mungkin kering tanpa payung pada hari hujan seperti itu. Dapatkah kamu menemukan sesuatu yang aneh dalam kumpulan domba ini? Bagus sekali, itu dia. Sulitnya menyiapkan sarapan kalau kamu buru-buru. Temukan 8 perbedaan antara kedua gambar ini. Ini semua soal memerhatikan detailnya. Kamu berhasil menemukan 8 perbedaan. Wow, banyak dinosaurus di sini. Salah satu dari dino ini kemungkinan besar lebih rewel dari yang lain. Kamu tahu yang mana? Bagus, dino ini kehilangan 1 giginya.
Ke pantai yuk. Temukan ember dan sekop di antara pondok-pondok pantai ini, supaya kamu bisa membangun istana pasirmu sendiri. Mantul! Semua beruang lucu ini akan pergi ke pesta mewah. Tapi ada satu yang tidak tahu dress code-nya. Temukan beruang itu dan suruh dia pakai dasi. Mereka akan jadi bintangnya pesta. Mike ingin mengejutkan ibunya dengan memberi hadiah buatan tangan yang dibuatnya sepenuh hati. Bantu dia menemukan 10 alat yang dia perlukan untuk membuat ibunya bahagia. Hore! Ibunya pasti terharu. Kayaknya ada satu ekor yang salah tempat. Dapatkah kamu melihat satu yang berbeda? Benar, soal ini sulit juga ya. Liz sudah menunda membersihkan mejanya lama sekali. Parah deh. Dapatkah kamu membantunya menemukan 13 objek yang dia butuhkan sekarang juga untuk bikin PR? Dia pasti sangat berterima kasih. Tapi sekarang dia jadi harus beneran bikin PR. Banyak hal berubah sangat cepat di kota ini. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini, yang diambil terpisah hanya dalam 30 detik. Apakah kamu menemukan semuanya? Wow, kamu jeli juga. Katie sangat mencintai hewan sampai-sampai dia tidak bisa berhenti mengadopsi mereka. Dapatkah kamu menemukan 12 benda yang tersembunyi dalam potret keluarga ini? "12 itu banyak banget loh." Bersepeda memang sedang ngetren, tapi beberapa detail tidak sama dalam dua gambar ini. Dapatkah kamu menemukan 8 detail tersebut? Hebat! Camilan memang paling mantap. Begini saja, kamu baru boleh makan kalau menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini. Apakah kamu berhasil melakukannya? Nah, selamat makan! Ada sesuatu yang terjadi di restoran ini. Hanya dalam sekejap, semuanya langsung berubah. Aneh. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini. Sempurna. Lucunya, sebagian besar orang melewatkan menu yang berubah warna. Jika kamu melihat yang satu itu, kamu memang ahli. Yuk bantu anak bul imut ini membersihkan kekacauan yang dibuatnya sebelum pemiliknya tiba. Kamu seharusnya punya cukup waktu untuk menemukan setidaknya 10 benda. Hore, pemiliknya pasti senang. Aku yakin kamu dapat menemukan 10 benda tersembunyi dalam potret wanita bersama kucingnya ini. Mari kita lihat, apakah aku benar?
Yeay, kamu berhasil. Bagus.